Membangun Mindset Wirausaha dan Kolaborasi Networking. Saya, Umi Nur Humairah, pembawa acara podcast ini yang akan membawa Anda dalam perjalanan inspiratif untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya mindset wirausaha dan kolaborasi dalam mencapai kesuksesan bisnis. Sebagai seorang yang tertarik dengan dunia kewirausahaan dan jaringan profesional, saya senang bisa berbagi pengetahuan dan wawasan bersama Anda. Untuk episode kali ini, kita memiliki seorang narasumber yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas di bidang wirausaha dan networking. Dia telah menginspirasi banyak orang dengan pandangan dan strategi dalam membangun bisnis dan memperluas jaringan profesional. Mari kita sambut Kak Ade Irma Dwi Amelia. Halo Kakak. Halo. Kak Irma apa kabar nih? Untuk kabarnya sekarang alhamdulillah baik sih. Kesibukan Kak Irma kali ini apa? Untuk kesibukanku kali ini tuh aku kan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang mana sekarang menduduki semester akhir atau semester 6. Kesibukannya kalau akhir-akhir ini ya lagi sibuk ngurusin sidang aja sih. Oke Kak Irma. Sebelum kita terjun lebih dalam, mungkin Kak Irma bisa berbagi sedikit tentang latar belakang kakak dan apa yang mendorong kakak untuk menjadi wirausaha dan tentunya banyak sekali bisnis yang sudah Kak Irma kembangkan dan memulai berbisnis makanan hingga fashion. Nah, jadi mindset seperti apa sih Kak yang Kak Irma kembangkan untuk bisa mencapai berbagai macam bisnis? Oke, untuk awal mula aku berwirausaha itu sebenarnya nggak ada kepikiran yang langsung, aku pingin wirausaha di bagian ini tuh, bagian food and beverage, atau bagian fashion, atau bagian yang lainnya. Nah, jadi tuh aku awal mula suka berbisnis itu mulai aku dari SMA, yang mana mungkin aku berpikir waktu itu, semua mahasiswa kayaknya berpikiran pengen punya uang sendiri dari hasil jerih payahnya sendiri gitu. Nah, dari situ karena aku mungkin juga punya kelebihan yang banyak relasi, banyak networking, jadinya aku ingin memanfaatkan jaringanku itu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dari situ aku coba mulai usaha di bidang, awalnya itu aku kayak tertarik di bidang fashion seperti itu. Nah, tapi kan kalau usaha itu nggak harus stuck di satu bidang aja ya. Jadi harus menyesuaikan pasar yang ada. Kayak misalnya pas SMA itu aku lagi butuh-butuhnya tote bag misalnya. Nah, itu aku jadi jual tote bag. Terus lagi tren makanan ini aku jual makanan ini, seperti itu. Lama-lama pas udah nyoba berbagai bidang usaha itu jadi makin tertarik nih. Kalau ditanya cita-citanya apa, pasti aku sekarang jawabnya pengen jadi pengusaha muda, seperti itu. Sangat relate dengan di fakultas. Iya benar, sangat relate sekali. Oke Kak, terima kasih pengantar singkatnya Kak Irma. Saya yakin pendengar akan sangat menantikan wawasan dan yang Kak Irma berikan selama episode ini. Oke, tentu saja. Mari kita mulai dengan menjelajahi lebih dalam tentang topik menarik ini. Oke teman-teman sekalian, sebelum lanjut bertanya kepada narasumber kita, saya akan menjelaskan sedikit tentang mindset wirausaha. Apa sih mindset wirausaha itu? Mindset wirausaha adalah pola pikir atau cara berpikir yang dimiliki oleh seseorang yang melihat peluang di sekitar mereka, menghadapi tantangan dengan keberanian, beradaptasi dengan perubahan, dan bertindak proaktif untuk mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan sikap mental yang terbuka terhadap resiko, kegagalan, pembelajaran, inovasi. Dalam intinya, mindset wirausaha mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak seperti seseorang pengusaha dan visioner dan berorientasi pada solusi. Nah, dari apa yang saya jelaskan, mungkin kita bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang telah memiliki berbagai macam bisnis tentunya, dan Kak Irma juga pasti memiliki mindset wirausaha. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, sudah siap Kak? Sudah dong. Oke, jadi menurut Kak Irma, mindset wirausaha itu bagaimana sih Kak? Terus apakah ada pola tertentu untuk bisa diterapkan dalam mensukseskan perjalanan bisnis? Oke. Mulai dari mindset ya.
Sepertinya yang perlu dilakukan oleh pengusaha muda atau mahasiswa yang ingin baru memulai usaha itu yang pertama adalah mengubah mindset terlebih dahulu. Kebanyakan kan mahasiswa itu kalau mau membangun sebuah usaha itu kayak takut gagal, terus takut ambil resiko seperti itu. Nah, yang pertama aku lakuin itu kalau mau memulai usaha dulu, pas mau memulai usaha itu, yang pertama kita harus menentukan visi dan misi dari apa yang kita lakukan. Jadi nggak melulu kayak misal contohnya kita berorganisasi, pasti ada visi dan misi kan. Jadi apa yang kita lakukan semuanya tuh harus ada visi dan misi yang jelas. Nah, dari visi dan misi itu nanti kita tuh bisa kayak lebih mengarahkan nih apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, seperti itu. Yang pertama itu punya visi misi terlebih dahulu. Yang kedua itu jangan takut ambil resiko. Karena mungkin semua yang akan dilakukan kita tuh pasti ada resikonya, baik itu kecil maupun besar. Nah, sebagai wirausaha muda, kita tuh harus berani tuh ambil resiko tersebut. Nah, yang ketiga, dari resiko tersebut pasti akan berkaitan dengan sebuah kegagalan. Nggak ada ceritanya orang memulai usaha itu tanpa gagal terlebih dahulu. Jadi kamu lihat kalau misalnya lihat pengusaha besar yang udah sukses itu pasti mereka bakal ngelewatin kegagalan dulu. Nah, sebagai wirausaha muda kita harus berani kita coba kegagalan-kegagalan yang ada. Kalau kita udah pernah merasakan kegagalan, artinya kita akan semakin dekat dengan keberhasilan, seperti itu. Dan yang keempat itu jangan pernah baper sama pesaing. Kalau dilihat zaman sekarang tuh kan banyak banget mahasiswa yang sekarang pola pikirnya tuh udah pingin kayak membangun usaha kan. Otomatis banyak banget tuh yang jadi pesaing kita. Nah, dari situ kita tuh jangan terlalu baper lihat pesaing, tapi kita harus lihat nih, mereka tuh punya produk apa sih? Dan dari itu kita tuh harus memutar otak untuk bagaimana nih cara produk kita ini punya diferensi yang berbeda dari mereka yang bisa menjadi peminat dibandingkan produk mereka, seperti itu. Jadi menurutku itu sih. Dan yang terakhir jangan lupa minta dukungan ke orang-orang terdekat pastinya. Minta doa ya. Ya, betul. Oke, ini Kak Irma kan sekarang berada di semester akhir ini Kak. Nah, jadi bagaimana Kak Irma itu bisa menyeimbangkan atau membagi waktu Kakak dengan apa yang udah Kakak bisnis dari bisnis Kakak sama kuliah Kakak ini? Oke, kalau dibilang sibuk atau enggaknya sih, dibilang mahasiswa tuh kayaknya sibuk semua ya. Contohnya aja kayak tugas-tugas pasti numpuk seperti itu. Tapi kalau kita udah punya tekad untuk menjadi wirausaha, pasti kita tuh secara tidak sadar akan memanage waktu kita dengan sendirinya. Bener kalau awal-awal tuh belum kayak kayak tertata, belum kayak gelagapan itulah istilahnya, kayak susah bagi waktu. Tapi selama kita emang pingin jadi wirausaha, menurutku nggak ada kata sibuk sih. Kalau aku sendiri itu kan aku juga semester 6 kali ini. Jadi aku tuh harus bisa memposisikan diri kalau memang aku ini waktunya mengerjakan sesuatu bagian kuliah, jadi aku skip dulu untuk bisnisku seperti itu, kayak misal close beberapa waktu seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri kita kan sebagai mahasiswa ya yang mana kewajibannya tetap menjadi pelajar seperti itu. Tetap harus belajar. Begini, dalam bisnis Kakak selama ini yang Kakak jalankan, Kakak pernah mengalami kegagalan nggak Kak? Nah, itu kalau Kakak misal pernah mengalaminya, itu bagaimana Kakak bisa membangkitkan rasa semangat? Biasanya kalau kita gagal kan pasti kayak kayak mengeluh gitu loh Kak, kayak udah nggak yakin lagi sama apa yang kita jalani sekarang gitu. Jadi apakah Kakak punya tips untuk membangkitkan semangat kita dalam berwirausaha lagi gitu? Oke. Kalau dibilang gagal pastinya sering ya, karena aku udah mulai usaha itu mulai dari aku SMA kelas 1. Jadi kalau dibilang gagal, sebenarnya gagalnya itu udah banyak kali gitu. Nah, dari kegagalan itu yang menjadikan aku nih jadi kayak sekarang nih, kayak tahu harus kayak gimana, memulai bisnis itu harus mempunyai mindset kayak apa gitu. Nah, itu didapat dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya gitu. Kalau dibilang gagal, pernah banget. Waktu itu pernah aku ini sedikit cerita aja ya. Pernah waktu itu aku memutuskan untuk berbisnis di bagian food and beverage. Nah, ternyata pada saat itu banyak nih dari teman-temanku yang mungkin kurang tertarik dari produk yang aku tawarkan. Mungkin mindset yang buat aku jadi makin semangat
setelah kegagalan itu dapat dukungan dari circle-circleku nih, kayak dari orang terdekat, misal keluarga, terus misal dari sahabat, seperti itu. Menurutku yang paling mempan untuk membangkitkan semangat kita itu dari afirmasi positif teman-teman kita sendiri gitu, karena kan ya kita kan makhluk sosial yang mana kita kan juga butuh kayak teman-teman untuk support, untuk jewer kita waktu kita lagi capek-capeknya harus digembleng gitu, emang kayak gitu deh. Jadi ya itu, menurutku afirmasi positif dari teman-teman, dari keluarga itu penting untuk membangkitkan semangat kita. Berarti faktor lingkungan juga. Ya benar, faktor lingkungan. Oke Kak, dari penjelasan Kak Ima terkait mindset wirausaha, kita bisa membagikan sedikit tips untuk calon wirausaha bagaimana mengembangkan wirausaha yang positif dan optimis. Oke, nah teman-teman, kita sudah mendengarkan nih dari penjelasan mindset wirausaha yang sudah Kak Ima jelasin. Jadi saya akan kasih tahu nih teman-teman, dalam sebuah bisnis kita juga perlu loh dalam adanya kolaborasi networking untuk mengembangkan usaha kita. Nah, kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam dunia wirausaha karena memungkinkan pengusaha untuk menggabungkan keterampilan, sumber daya, dan ide dengan baik di pihak lain. Oke, dengan berkolaborasi mereka bisa memperluas kemampuan, mengakses sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, meningkatkan inovasi, memperluas jaringan, dan mengurangi risiko serta mendapatkan dukungan emosional seperti yang sudah Kak Ima jelaskan tadi. Oke, kolaborasi menciptakan lingkungan lebih efektif. Setelah aku baca nih di media, banyak sekali kolaborasi di dalam usaha seperti kolaborasi manusia dengan teknologi dalam transformasi digital tentunya. Nah, mungkin Kak Ima juga bisa Kak Ima juga pasti menggunakan kolaborasi teknologi nih Kak ya. Itu Kak Ima bisa biasanya menggunakan teknologi digital seperti apa dalam mengembangkan bisnis Kakak? Kalau aku sih mengembangkan bisnis tuh sama seperti wirausaha pada umumnya ya, pakai sosmed tentunya, karena kan sosmed itu sangat berpengaruh nih di dunia sekarang tuh kan, nggak ada tuh orang yang nggak pakai sosmed gitu kan, pasti semua main sosmed. Jadi aku mengembangkan bisnis tuh ya lewat IG, lewat WhatsApp, seperti itu sih, kayak lebih ke sering-sering upload kayak gitu. Kan sekarang ini booming TikTok nih Kak. Apakah Kak bisa membuat konten-konten atau mungkin live di TikTok? Oke, untuk awalnya sih aku nggak kepikiran untuk sampai ke TikTok ya, pas awal-awal membangun usaha itu. Tapi semakin lama ya itu mengikuti tren perkembangan. Sekarang lagi boomingnya TikTok, jadi ya udah aku tapi nggak sampai live, aku cuma bikin konten-konten aja kayak gitu. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Ima tentang pentingnya kolaborasi dan networking dalam pengembangan dunia bisnis. Oke Kak Ima, di sini akan ada pertanyaan dari teman-teman online ya Kak Ima. Nanti Kak Ima bisa menjawab. Di sini nanti akan ditampilkan beberapa pertanyaan. Nanti Kak Ima bisa langsung menjawabnya. Oke. Ini dari Vivin ya. Itu, oh ya Kak, banyak sekali calon mahasiswa yang ingin memulai bisnis tapi kurang pengalaman dan modal terbatas, jadi kadang ragu dan takut untuk mulai. Nah, gimana caranya mengatasi hal itu? Please, butuh banget. Oke, ini relate sama apa yang pernah aku rasain dulu pas awal mau mulai bisnis ya. Jadi pertama pasti takut modal gak ada, itu pasti. Karena kalau untuk membangun sebuah bisnis kan harus ada modal dulu ya. Nah, takutnya nanti kalau misalnya kita udah mengeluarkan modal, karena tidak punya pengalaman tersebut, jadi banyak resiko-resiko yang harus ditanggung. Nah, menurutku kalau kalian mau memulai bisnis itu, kalau emang pemula, mulai dari yang modalnya itu kecil-kecilan dulu lah. Yang penting kalian mau dulu mencoba, karena kalau dipikir kalau takut gak punya pengalaman, terus takut modal yang gak ada, nggak bakal tercapai tuh keinginan kalian untuk berbisnis. Jadi untuk kalian yang ingin berbisnis bisa mulai dari usaha yang kecil-kecilan dulu seperti itu, sambil mencari pengalaman. Kita mulai dari nol ya. Nah, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari @Helca. Min, gimana ya cara membangun jaringan bisnis bagi kita yang baru mulai bisnis? Karena kan gak semua orang tahu partner yang kita temui akan tertarik untuk berterhubung dengan bisnis kita. Bagaimana kita meyakinkan terhadap partner kita agar dapat tertarik terhadap bisnis kita?
Oke, kalau bicara tentang partner itu kan kalau mau membangun relasi itu nggak semudah langsung kayak instan gitu, nggak mungkin itu. Jadi harus ada beberapa kali kayak tatap muka. Jadi kita kalau seperti yang aku omongin tadi, kalau kita mau membangun sebuah relasi, jangan tujuan awalnya itu bagaimana produk kita itu diminati oleh lawan bicara kita, tapi ibaratnya kita tuh pakai gelas kosong dulu. Jadi kita ambil ilmunya, kita sharing gimana sih pengalaman dari partner lawan bicara kita itu untuk memulai bisnisnya. Nanti kita terapkan pada bisnis kita, baru dari situ menurutku kita kayak bisa lah menjalankan bisnis yang berkembang berikutnya. Kalau masalah yakin dan gak yakin, kayaknya kalau baru kayak pertama kali ketemu pasti banyak gak yakinnya ya orang-orang. Jadi harus kayak intens lah, kayak harus sering-sering sharing terkait bisnis. Susahnya ini kalau jadi introvert gitu loh Kak. Iya. Susah kan bangun relasi. Kadang sama temen aja kita susah kalau jadi introvert, apalagi kalau harus membangun relasi buat bisnis itu sepertinya agak sulit. Iya, menurutku sih kalau kita udah memutuskan untuk menjadi pebisnis, ya itu kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu penting banget. Kalau bagi seorang introvert, menurutku kalau emang kalian ingin jadi pebisnis, salah satu contohnya kalau misal jadi mahasiswa ya, jalan utamanya itu menurutku ikut organisasi sih. Di situ juga bisa kita dapat relasi, yang mana relasi tersebut bisa mengembangkan bisnis yang kita punya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke, dari @hafilcb underscore, sekarang kan para pengusaha berbondong-bondong membangun jaringan secara online. Banyak sekali keuntungan yang didapat dari bisnis online, tapi karena banyak peluang, jadi ada tantangan kayak banyak pesaing untuk menarik pelanggan. Nah, strategi apa sih kira-kira bisa mengatasi hal tersebut? Oke, kalau dibilang pesaing ya sama seperti yang sebelumnya, pesaing kan pasti banyak nih ya di bisnis zaman sekarang gitu. Nah, tapi kita jangan baper sama pesaing itu. Jadi kita strateginya ya kita banyak-banyak mungkin sharing, tanya ke mungkin sesama pebisnis, tanya gimana sih cara kamu mengembangkan produknya seperti itu. Jadi jangan dianggap pesaing itu yang gimana-gimana. Pokok jangan takut kalau ada pesaing. Jadi harus tetap dihadapi, cari perbedaan dari produk yang kamu punya, dan putar otak untuk menjualkan atau melariskan produk yang kamu punya itu. Terima kasih Kak. Oke. Nah, kita telah mencapai akhir dari episode kita hari ini untuk membahas tentang pentingnya kolaborasi dan networking dalam dunia wirausaha. Kita juga sudah membahas pentingnya kolaborasi dan networking dalam membangun hubungan profesional yang kuat. Dengan menjalin koneksi yang bermakna, wirausaha juga dapat memperluas jaringan mereka, mendapatkan sumber tambahan, dan mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Seperti yang telah kita diskusikan tadi dengan Kak Irma, kolaborasi dan networking itu bukan hanya tentang mencapai kesuksesan individu, tapi juga tentang membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung. Kita juga bisa belajar dari satu sama lain, saling menginspirasi, dan tumbuh bersama dengan pengusaha. Jadi, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merefleksikan bagaimana bisa menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi dan networking dalam bisnis. Jangan ragu untuk mulai mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memperluas jaringan Anda. Oke, terima kasih telah menyimak episode kita hari ini tentang membangun mindset wirausaha dan kolaborasi networking. Saya berharap kita bisa menemukan percakapan kita bermanfaat dan menginspirasi mengembangkan potensi dalam dunia kewirausahaan dan jaringan profesional. Oke, tadi poin-poin penting yang telah kita bahas yaitu dalam membangun mindset, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu dalam memulai suatu usaha, dan perbanyak relasi kita, dan kita juga harus terus melihat tren-tren apa yang sedang ada di dunia saat ini, dan kita juga tidak boleh negatif thinking atau mudah menyerah dalam mengembangkan suatu bisnis utamanya, dan
Saya ucapkan terima kasih kepada tamu kita dan para audiens kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Irma yang telah bergabung dan berbagi wawasan dan berharga untuk kita. Terima kasih atas kontribusinya dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan yang telah bergabung pada podcast kali ini. Saya Umi Nur Humayroh dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan selamat berkreasi.